Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariki Saifan Negara dari kelas 3K07, NPM saya 1118360, ingin menjawab pertanyaan dari tugas pengantar teknologi sistem cerdas. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dari teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Yang pertama ada John McCarthy. Kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Yang kedua itu ada H.A. Simon. Kecerdasan buatan ialah sebuah tempat, sebuah penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga ada Rich and Knight. Kecerdasan buatan ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian Artificial Intelligence atau disingkat AI atau kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama ada Winston and Pendergast. Kecerdasan buatan adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat, dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Yang kedua ada Afronbar dan Edward E. Feigenbaum. Artificial Intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari sistem komputer yang berinteligensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Yang ketiga ada Simon dalam Kusrini. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan intelijensi atau kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami dapat berubah. Kecerdasan yang kedua, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang ketiga, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan beberapa input simbolik. Pertanyaan keempat, jelaskan sejarah tentang inteligensi atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau disingkat Artificial Intelligence atau disingkat AI bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah pengembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno. Pada saat ini, perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. McMullen dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perceptron dari neuron di dalam otak. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on-off dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberi aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang menjawab dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence, mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berlaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar pada AI sebagai batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai bapak AI
menyalakan konvensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Konversi Dartmouth ini mempertemukan para pendiri dalam AI dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan mengembangkan dan penelitian AI. John McCarthy di saat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Pada tahun 1960 hingga 1970 muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai classical AI. Pada tahun 1980, di mana komputer yang semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah menjadikan berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat pada berbagai universitas. Yang kelima, berikan beberapa contoh dari teknologi sistem cerdas. Yang pertama itu ada Google Assistant. Tak lagi harus mengetik di keyboard. Saat menggunakan Google, pengguna kini hanya perlu menyebut Hey Google di smartphone untuk mengakses Google Assistant. Setelah menyala, kamu tinggal sebutkan apa yang diinginkan, maka Google akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada Siri. Siri menjadi fitur unggulan di berbagai perangkat buatan Apple. Meski begitu, masih banyak yang belum tahu apa fungsi keberadaan Siri. Khususnya di iPhone, Siri bisa menjadi fitur yang sangat membantu seperti mengingatkan jadwal agar tidak melupakan janji yang sudah dibuat. Siri juga bisa digunakan untuk memberitahu arah jalan sekitar. Yang ketiga ada Waze. Aplikasi yang sudah tidak asing ini bias menentukan kamu saat tersesat. Selain itu, aplikasi satu ini juga memiliki banyak fitur pendukung seperti tanda adanya kemacetan hingga kecelakaan yang sedang terjadi. Yang keempat ada Instant Heart Rate Pro. Kecerdasan buatan juga bisa mendeteksi kesehatan. Salah satunya aplikasi Instant Heart Rate Pro. Kalau sudah mengunduh aplikasi ini, kamu tidak perlu sering mengecek kesehatan di rumah sakit. Uniknya, aplikasi ini berfungsi hanya dengan meletakkan jari telunjuk di atas kamera. Setelah itu, Instant Heart Rate Pro dapat memberikan gambaran lengkap tentang tubuh kalian. Yang kelima ada Netflix. Netflix tidak memerlukan pengenalan. Ini adalah layanan konten on demand yang populer yang menggunakan teknologi prediktif untuk menawarkan rekomendasi berdasarkan reaksi, minat, pilihan, dan perilaku konsumen. Teknologi ini memeriksa dari sejumlah catatan untuk merekomendasikan film berdasarkan kecintaan dan reaksi Anda sebelumnya. Kesimpulan dari materi ini adalah kecerdasan buatan adalah mesin atau robot yang dibuat manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sedangkan kecerdasan alami adalah manusia. Manusia itu sendiri yang berarti kecerdasan buatan tercipta karena kecerdasan alami itu sendiri. Dari kedua kecerdasan ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Walaupun saat ini sudah banyak pekerjaan yang menggunakan kecerdasan buatan, bukan berarti manusia kehilangan pekerjaan. Karena kecerdasan buatan sudah menjadi bagian dari manusia. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.